Jombang, sebuah kabupaten yang terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah mencapai 1.160 km persegi, Jombang memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Jakarta dan jalan kolektor primer Malang-Tuban. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa. Jombang memiliki keberagaman geografis yang menakjubkan dan kehidupan kultural yang kaya. Bentang alam yang terhampar di Kabupaten Jombang menghadirkan panorama geografis yang luar biasa. Dengan perbukitan hijau yang memeluk langit, lembah-lembah yang meliuk membentuk landscape yang mempesona, dan sungai-sungai yang mengalir tenang memotong daratan, memberikan kesan harmonis antara air dan tanah. Seiring mata memandang, kita akan disuguhi perpaduan antara perkebunan hijau yang subur dan hamparan sawah yang teratur. Pemandangan ini menciptakan gambaran visual yang tak hanya memikat mata, namun juga merangkul kehidupan sehari-hari penduduk yang menjalin harmoni dengan alam sekitarnya. Jombang memiliki ragam kisah yang menggambarkan eksotisme budaya dan keharmonisan masyarakat yang juga terpancar dalam setiap cerita toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan masyarakat Jombang telah melalui dekade pembangunan yang membawa Jombang lebih maju dalam semua aspek kehidupan. Dalam perspektif manajemen pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang pengawasan, dibentuklah lembaga berupa Inspektorat Kabupaten Jombang yang menaungi aparat pengawasan internal pemerintah atau biasa disebut APIP. Apip siap luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Majid Nindi Agung, Inspektur Kabupaten Jombang. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkup pemerintah daerah dan pemerintah desa di Kabupaten Jombang. Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan efektivitas pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Kami memiliki tagline APIP Siap yang menjadi nafas pada setiap penugasan, yakni solutif, integritas, akuntabel, dan profesional. Melalui tagline tersebut, kami bertransformasi dari paradigma watchdog menjadi partner strategis dalam mencapai tujuan organisasi bagi setiap entitas dengan peran baru, yaitu assurance dan consulting. Semoga dengan tayangan ini bisa memberikan gambaran umum tentang Inspektorat Kabupaten Jombang sehingga bisa memberikan wawasan dan manfaat bagi masyarakat. Inspektorat Kabupaten Jombang memiliki lingkup pada 935 entitas. Yang tercantum dalam audit universe-nya terdiri dari 32 organisasi perangkat daerah, 21 kecamatan, 36 badan layanan umum daerah, 4 badan usaha milik daerah, 302 desa, 4 kelurahan, 48 sekolah menengah pertama, dan 488 sekolah dasar. Dalam rangka menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan, penyusunan perencanaan dilaksanakan melalui proses identifikasi resiko
yang kemudian ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bedawi, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jombang. Sekretaris Inspektorat memimpin sekretariat yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Kabupaten Jombang. Sekretariat memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan inspektorat. Bila diibaratkan, sekretariat itu merupakan bagian yang mengurus kebutuhan rumah tangga dari suatu instansi. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris ini dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Aset, serta Subkoordinator Jabatan Fungsional. Baik teman-teman, ini adalah kegiatan nanti yang akan kita lakukan probiti di lapangan. Jadi gedung RSUD Ploso itu ada gedung existingnya seperti ini sudah terbangun, kemudian yang akan dilaksanakan pembangunan di tahun 2024 adalah ini. Nanti rencana pembangunan ini dibangun lantai 2 dan lantai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai Inspektur Pembantu, saya bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Kabupaten Jombang, serta memimpin auditor bidang pembangunan. Bidang pembangunan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan berfokus pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta pembangunan infrastruktur di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang. Beberapa contoh kegiatan pengawasan yang ada di bidang pembangunan diantaranya melaksanakan review atas perencanaan pengadaan barang dan jasa, review dokumen harga perkiraan sendiri atau HPS, review dana alokasi khusus fisik, audit infrastruktur, audit teknologi informasi, probity audit, serta melakukan pengawasan atas percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Intinya, tugas kami adalah memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Jombang, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan selesainya proses pengadaan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada siang hari ini kami bersama tim Probidi Audit sedang melaksanakan pengecekan di lokasi, tepatnya berada di RSUD Ploso dalam rangka Probidi Audit rencana pembangunan gedung lantai 2 dan lantai 3 IGD. Jadi pada saat ini kita memastikan bahwasanya dokumen yang kami terima itu apakah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pada siang hari ini kita lakukan pengecekan bersama dengan tim. Sebagai inspektur pembantu, saya bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Kabupaten Jombang serta memimpin auditor bidang pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan sosial di Inspektorat Kabupaten Jombang. Bidang pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial memiliki tugas melaksanakan pembinaan
dan pengawasan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan daerah dan desa di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang. Beberapa contoh kegiatan pengawasan yang ada di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial di Inspektorat Kabupaten Jombang diantaranya mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, melaksanakan review atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan pengawasan atas bantuan sosial, bantuan keuangan, dan hibah, pengawasan terkait dengan pelayanan publik, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melakukan pengawasan atas dana bantuan operasional sekolah atau yang populer disebut dana BOS. Bapak, saya Nur Aini dari Inspektorat Kabupaten Jombang. Okay. Ini mau mewawancarai Bapak konfirmasi terkait penerimaan BLT. Okay. Pinten Pak sing jenengan terami Pak? 900. 900 ribu. Okay. Pada waktu itu jenengan ngambilnya sendiri, napa jenengan diwakilkan? Di pendedet ki ambek. Oh, mendet kiam. Nggih. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset memimpin auditor bidang keuangan dan aset yang berada di bawahnya, serta bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Kabupaten Jombang. Bidang keuangan dan aset memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang keuangan dan aset, diantaranya mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang keuangan dan aset, melakukan review laporan keuangan, review dokumen perencanaan dan penganggaran, review penyerapan anggaran, review standar satuan harga dan analisa standar biaya, review kepatuhan pengelolaan barang milik daerah, stock of name kas dan persediaan, serta melakukan pengawasan atas pendapatan asli daerah. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan inspektorat dalam melaksanakan kebijakan di bidang investigasi serta penanganan kasus pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai fungsi 1. Pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang investigasi. 2. Mengawal pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. 3.
pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. 4. Pelaksanaan koordinasi pengaduan masyarakat melalui surat pengaduan maupun online. 5. Pelaksanaan audit investigasi. 6. Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu. 7. Penanganan whistleblowing system dan benturan kepentingan. 8. Pengkoordinasian pelaksanaan Satgas Pemberantasan Pungutan Liar. 9. Penanganan, pengendalian gratifikasi, monitoring media Center for Prevention dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 10. Mengkoordinasikan verifikasi laporan harta kekayaan aparatur negara. 11. Evaluasi maturitas sistem pengendalian internal pemerintah. 12. Perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang investigasi. 13. Pendampingan, asistensi, konsultasi, dan fasilitasi di bidang investigasi. Dan 14. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur. Investigasi